Saya hormati yang kita hormati bersama Mudir Am Pimpinan Ma'had Al-Ma'tuq Al-Ustadz Dr. Adi Hermansyah LCMPDI Hafizahullah Ta'ala, yang saya muliakan para wali santri yang hari ini mau bergabung bersama kita untuk sedikit berhenti sejenak merenungkan tentang perjalanan hidup kita, agar kita tidak salah arah, agar kita tidak salah mencontoh. Dan kepada semua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tadi Dr. Adi menyampaikan bahwasanya Ana belum sampai ke Al-Ma'tuq dan undangan dari beliau sudah ada di meja Ana. Teman-teman juga sudah meminta Ana untuk datang ke sana, tapi ternyata kesempatan belum ada, dan ternyata nikmat Allah banyak. Walaupun tidak sempat ke sana, belum bisa datang menginjakkan kaki ke pesantren yang tadi yang sangat dicintai oleh beliau. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bisa bertatap muka, berjumpa walaupun secara daring seperti ini, dan semoga nikmat ini bisa kita gunakan dalam ketaatan dan kebaikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat yang namanya teladan, yang namanya qudwah, ternyata keteladanan itu menjadi salah satu pilar yang penting dalam membangun sebuah peradaban, membangun sebuah masyarakat, atau menghancurkan masyarakat itu. Jadi public figure yang dijadikan sebagai figur. Jadi qudwah itu mungkin di antara maknanya adalah figur, ya. Tatkala public figure yang diangkat adalah orang-orang yang soleh, maka dengan izin Allah masyarakat akan jadi baik. Karena manusia itu belajar lebih banyak dari melihat daripada dari mendengar. Di rumah kita seorang ayah yang selalu mengatakan kepada anaknya, "Nak, letakkan HP-mu, belajar, baca buku." Tapi sang ayah sendiri sedang memegang handphone dan memandanginya, maka sang anak tidak akan segera meletakkan handphonenya. Kenapa? Karena dia melihat ayahnya mengatakan sesuatu yang dia tidak mencontohkannya. Tapi apabila sang ayah, sang ibu menjadi teladan, dia meletakkan handphonenya, kemudian dia mulai membaca buku, dan sang ibu juga meletakkan handphonenya, dia mulai membaca Al-Quran umpamanya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh anak-anak kita? Namun ternyata untuk menjadi teladan yang baik berat, membutuhkan perjuangan.
Dan anak-anak kita terkadang mencari teladan di tempat yang salah. Sebelum kita bicara tentang keteladanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang harusnya kita contoh. Anda baru saja melihat, mungkin teman-teman bisa dibantu ya untuk menampilkan daftar 50 channel teratas yang jumlah subscribernya terbanyak di Indonesia. YouTube ya. Kalau bicara subscriber ini biasanya YouTube. Kalau kita lihat sampai nomor 28 sampai nomor 49 itu nggak ada yang tokoh agama ya. Yang pertama, coba dibesarin lagi, masa belum bisa besarin lagi ya? Ya. Yang pertama itu gaming. Kita lihat berapa follower, apa subscribernya, 54 juta. Jadi 1/6 lah, lebih lah, atau ya 1/5 lebih ya. Penduduk Indonesia itu, kalau kita anggap subscriber itu dari Indonesia, itu mengikuti Jazz No Limit. Kemudian Ria Ricis Official ya, nggak tahu Ricis Official ini vlog ya. Terus nomor 3 gaming lagi. Terus Willy Salim, di situ ada konten sosial dan tantangan. Coba lihat yang agama mana? Yang akhlak, yang pendidikan. Coba terus anak-anak, tantangan, vlog. Itu ada Tiger Wong, ada keluarga, kuliner, dah. Jazakallah khair. Itu yang ada di YouTube. Tapi kita lihat yang di Instagram. Anak ingin di Instagram itu ditampilkan dunia dan Indonesia. Follower terbanyak di dunia ini siapa? Dan apa sih sebenarnya yang mereka pertontonkan sehingga dijadikan figur? Kita bicara mereka public figure, orang-orang mengikuti mereka, mengikuti gaya hidup mereka, ingin tahu apa sih yang dikerjakan oleh mereka. Bahkan baju dalam yang mereka pakai pun mungkin mereka kepingin tahu makanan favorit mereka apa. Coba kita lihat lagi yang berkaitan dengan Instagram. Belum TikTok, bentar lagi. Tolong disiapkan teman-teman. Nah, Instagram. Dunia dulu. Ana kalau lihat dunia di Ana paling banyak dunia itu dengan follower 651 juta ya, Instagram itu sendiri ya. Kita lihat 668 juta. Itu siapa? Pemain bola. Cristiano Ronaldo. Dan insya Allah kita tahu nih, orang sampai hari ini belum menikah tapi sudah punya anak. Apa sih yang dicontoh dari dia? Yang ketiga, Messi. Messi sama Ronaldo ini pengikutnya kalau digabungin, kalau Ronaldo jadi presiden, Messi jadi wakilnya, itu sudah bisa bikin negara jemaah. Dengan penduduk 1 miliar lebih. Yang perempuan kemudian disusul dengan Selena Gomez. Siapa Selena Gomez ini? Artis. Penyanyi. Terus Kylie Jenner. Dia apa? Model. Dawn Johnson. Aktor. Hah? Pegulat. Terus Ariana Grande, penyanyi. Kim, model.
Beyond, terus Kole, siapa itu? Nggak tahu dah. Tuh lihat kita jemaah, bagaimana orang-orang seperti itu menjadi public figure, diikutin oleh ratusan juta manusia. Yang boleh jadi di antara follower mereka adalah anak-anak kita, atau sebagian kita sendiri menfollow mereka. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya pengaruh dari figur, dari teladan itu. Baik, kita menuju ke Indonesia, negeri kita yang tercinta. Coba. Nah, kita akan lihat kalau nggak salah yang paling di tempat Ana ini paling banyak siapa? Yang pertama itu Raffi Ahmad dan Nagita. Itu followernya 76 juta, seperempat lebih. Seperempat lebih lah. Iya. Penduduk Indonesia itu menjadi followernya Raffi Ahmad. Kenapa sampai presiden sendiri menjadikan dia salah satu orang yang mendapatkan tugas ya dari negara. Kemudian yang kedua siapa? Yang kedua di tempat Ana ini Bapak Jokowi. Apa benar? Sahih? Kita lihat ya pengikutnya Bapak Presiden kita presiden yang sebelumnya 58 juta, kemudian disusul oleh Ayu Ting Ting, ini penyanyi dangdut, terus dilanjutkan oleh Prilly Latukonsina, nggak tahu ini apa ini, penyanyi juga mungkin dan aktris. Lalu ada Syahrini, ada Ruben Onsu 45 juta, Natasha siapa? Bukan, Natasha Wilona ini 43 juta. Ada Atta Halilintar 40 juta, Gisela Anastasia. Ini Gisela yang dulu punya kasus. Bayangin ya. Kemudian Luna Maya 910 ini, bayangin ya, dijadikan public figure. Kira-kira kemana mau dibawa negeri ini? Kalau 39 juta, ya puluhan juta. Kemudian Luna Maya yang juga sempat kasus dulu ya. Gisel sama Luna Maya dengan kasus yang kurang lebih mungkin sama. Tapi yang jelas, Ana tidak ingin membicarakan mereka. Yang Ana ingin sampaikan bahwa ternyata di negeri kita public figure dengan follower terbanyak itu ya rata-rata dari mereka bukanlah orang-orang yang memberikan contoh kebaikan. Mereka hanya memberikan hiburan. Mereka bukan guru yang memberikan pendidikan. Mereka bukan motivator yang memotivasi orang-orang untuk menjadi businessman ya, yang memotivasi orang-orang untuk menjadi lebih semangat bekerja umpamanya, untuk sukses di masa yang akan mendatang. Tidak. Rata-rata mereka adalah penghibur. Tolong digarisbawahi, penghibur insya Allah. Mereka hanya memberikan hiburan. Apakah negeri ini dibangun dengan penghibur-penghibur tersebut? Ana ingat ya, kejadian tatkala Fatimiyun ya menguasai Mesir pada tahun 400-an Hijriah. Mereka berusaha untuk menenangkan rakyat yang ada di negerinya dengan hiburan, sehingga rakyat
pada saat itu tidak memikirkan apa yang sedang dieksploitasi oleh kerajaan pada saat itu. Nah, dunia ini kalau kita lihat, tatkala penghibur-penghibur ini menjadi panutan buat mereka, dan itulah yang ditonton oleh mereka, yang paling banyak penontonnya dibandingkan dengan tadi yang memberikan pendidikan, yang memberikan motivasi, baik dalam urusan agama atau dalam urusan-urusan dunia. Ya, kita akan punya masalah besar di hari yang selanjutnya. Dan sepertinya memang ada sebuah perencanaan, ada sebuah konspirasi besar di dunia ini. Maka umat Islam harus sadar siapa yang seharusnya dia ikuti, siapa yang seharusnya dia tonton. Kira-kira kalau Abu Bakar As-Siddiq hidup dan memiliki akun Instagram atau YouTube, berapa sih yang akan mengikuti akunnya Abu Bakar? Berapa sih yang akan mengikuti akunnya Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib? Yang isi akunnya bukan hiburan, tapi isi akunnya adalah pendidikan, pencerahan, motivasi, ya, berbagai tips yang bermanfaat untuk manusia dalam kehidupan dan akhirat, di dunia ini dan di akhirat. Taib jamaah rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan Al-Quran ini di atas bukit, sebuah kitab yang terdiri dari 30 juz yang dimulai dari Al-Fatihah ditutup dengan An-Nas. Di situ ada 114 surat. Tidak. Tapi Al-Quran itu diturunkan di dalam hati seorang hamba yang paling mulia, yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Seorang manusia yang tidak pernah ada mata yang melihat orang seperti beliau. Dan tidak pernah ada di muka bumi ini seorang ibu yang melahirkan manusia semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang sejarah, sejak diciptakannya Nabi Adam sampai tatkala bumi ini hancur lebur, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di surat Al-Ahzab ayat 21. Tafadhal. Kita bacakan ayat yang akan dibahas oleh Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ayat ini adalah ayat menjadi sumber utama sebagai perintah kepada umat Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengikuti beliau. Dan disebutkan di ayat ini uswatun hasanah, karena teladan itu ada dua, ada teladan baik, ada teladan buruk. Dan subhanallah, Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan telah ada di diri Rasul SAW
Beliau tidak menyebutkan di akhlak beliau. Beliau tidak menyebutkan di kondisi beliau, di akidah beliau, tapi di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang ada di diri Nabi alaihi salatu wassalam, baik itu berkaitan dengan kepemimpinan beliau, baik beliau sebagai seorang ayah, kalau kita mau bicara tentang sifat-sifat beliau, baik ketika beliau menjadi seorang suami, dalam semuanya, dalam muamalahnya beliau, dalam keyakinan beliau, dalam ibadah beliau, dalam semuanya, di situ ada teladan yang baik. Tapi tidak semua orang melihat teladan tersebut. Bukan karena beliau bukan teladan yang baik buat dia, tapi karena dianya yang sakit. Kalau kita tanyakan kepada orang yang sakit mata, kita tanyakan kepada dia, coba engkau lihat matahari terbit atau tidak? Dia mengatakan nggak kelihatan. Padahal matahari terbit dan menerangi dunia. Masalahnya bukan di matahari, tapi masalahnya di diri orang itu. Sebuah makanan yang lezat, yang mungkin semua orang menyukainya. Kita ambil contoh, apa ya makanan yang paling disukain orang Indonesia? Gado-gado. Iyalah, gado-gado mungkin di sebagian tempat ya menjadi sesuatu yang favorit, atau bakso yang enak. Ketika diberikan kepada orang yang sedang sakit, lalu orang sakit itu mulai menyendokin kuahnya, dia seruput, dia mengatakan, ya Allah, makanan apa ini? Masalahnya bukan di makanannya, masalahnya di mata orang tadi dan di lisan orang itu. Kenapa ada orang-orang yang memandang Nabi Muhammad SAW sebagai teroris sampai hari ini? Dahulu orang-orang musyrikin menyebut Nabi SAW majnun, orang gila. Apa sih yang menyebabkan mereka mengatakan hal itu? Padahal 40 tahun Nabi Muhammad SAW hidup bersama orang Quraisy ini, dan semuanya memberikan 2 jempol. Mereka mengatakan al-amin, hadzal amin, hadza Muhammadun radina bihi. Kami ridho ini Muhammad, orang yang terpuji, ini orang yang terpercaya. Tapi kenapa kemudian mereka mengatakan sahir, penyihir? Kemudian dikatakan kahin, dukun, tukang ramal, syair, penyair, pendusta, pendongeng. Masalahnya bukan di diri Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang sakit, yang harus diobatin. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa teladan baik ini akan dapat diambil, disimpulkan, diamalkan oleh siapa? Oleh orang yang berharap kehidupan akhirat. Oleh orang-orang yang melihat bahwa bumi ini bukan tempat tinggal. Oleh orang-orang yang yakin bahwa akan ada hari dibangkitkannya manusia. Kemudian akan dimulai kehidupan yang baru, yang segala sesuatunya biqadri amali, sesuai dengan kadar amal perbuatan dia. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
Kemudian dia berharap Allah, tentunya beriman kepada Allah, beriman kana yarjullaha wal yawmal akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ada satu hal yang penting buat kita semua, buat yang sudah beriman. Iman itu bukan hanya keyakinan di dalam hati, tapi iman itulah keyakinan yang kemudian diucapkan dengan lisan kita. Kita bersyahadat, lalu diamalkan dengan raga kita. Di antara amalan yang perlu dijaga oleh orang-orang yang menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladannya adalah wa dzakarallaha katsira. Orang itu banyak mengingat Allah. Jamaah rahimakumullah, Nabi kita alaihi salatu wassalam dididik, ditempa bukan oleh orang tuanya. Beliau lahir alaihi salatu wassalam, bapaknya sudah nggak ada. Ketika beliau lahir, beliau disusui oleh ibunya juga nggak lama. Beliau dibawa ke kampung di pedalaman, di kampungnya Halimah Sa'diyah, jauh dari kota Mekah, jauh dari sentuhan ibundanya. Akhirnya ketika umur 4 tahun, beliau alaihi salatu wassalam dikembalikan oleh Halimah, diasuh oleh ibundanya. Hanya 2 tahun ibunya meninggal dunia. Belum sempat memberikan pendidikan kepada anaknya yang layak, tapi ibunya meninggal dunia. Lalu dirawat dan dibesarkan oleh kakeknya, sama hanya 2 tahun. 4 bersama Halimah, 2 bersama ibunda, tambah 2 lagi bersama kakeknya, 8 tahun. Setelah itu beliau hidup bersama pamannya, yang pamannya punya banyak anak. Tapi Allah mempersiapkan nabinya. Semua kejadian itu direncanakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika umur 4 tahun, di kampungnya Halimah Sa'diyah, Allah mengirimkan Jibril dan Mikail untuk membelah dada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dikeluarkan jantungnya. Dibelah juga jantungnya, dikeluarkan noda hitam. Dimasukkan segala kebaikan, hikmah, dan ilmu di dalam hati Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dijahit. Kemudian setelah itu ditutup. Lalu dikasih stempel kenabian di punggung Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau dipersiapkan. Semua kebaikan yang ada di nabi-nabi sebelumnya, itu Nabi alaihi salatu wassalam telah mencontoh mereka. Kita akan baca surat Al-An'am ayat 90. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikra lil 'alamin. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain, hanyalah peringatan untuk segala umat. Allahu Akbar. Nabi kita alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk meneladani, mengikuti mereka. Ada 18 nabi yang disebutkan. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi.
Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Nuh. Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah. Akhirnya beliau harus menghadapi orang tuanya, bapaknya yang tidak mau beriman, kaumnya yang akhirnya membakar beliau. Nabi Nuh yang berdakwah selama 950 tahun. Lalu kaumnya juga tidak menerima dakwah beliau kecuali hanya beberapa orang saja. Dikatakan hanya 80 orang yang beriman selama dakwah Nabi Nuh 950 tahun alaihi salam. Nabi Yakub bagaimana menghadapi putra-putranya. Nabi Daud menjadi raja, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub bagaimana kesabaran beliau menghadapi cobaan penyakit. Nabi Yusuf, Nabi Musa bagaimana mendakwain Fir'aun, bagaimana menghadapi Bani Israel. Oleh karena itu kadangkala kalau Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam disakiti oleh kaumnya, beliau mengatakan apa? Laqad udhiya Musa bi aktsara min hadza fasabar. Nabi Musa tuh sudah dikasih bala, dikasih ujian yang lebih menyakitkan, yang lebih dahsyat daripada ini, dan Nabi Musa sabar. Subhanallah. Dan Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Seperti sabarnya Nabi Nuh, seperti sabarnya Nabi Ibrahim, seperti sabarnya Nabi Musa, dan seperti sabarnya Nabi Isa. Dan disebutkan juga tentang Nabi Harun, Nabi Zakaria, yang hampir 100 tahun terus berdoa memohon anak, dikasih anak, kemudian anaknya harus mati, tewas, disembelih untuk dihadiahkan kepalanya kepada pelacur. Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Ismail, Ilyasa, Nabi Yunus, dan Nabi Lut alaihimussalatu wassalam. Jadi setelah Allah menyebutkan 18 nabi, lalu Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, ulaika alladzina hadallah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Fabihudahu muqtadi. Maka ikutilah petunjuk mereka, teladani petunjuk mereka. Ahibati fillah, kalau kita mau berbicara tentang keteladanan Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita akan bicara tentang perjalanan hidup beliau. Beliau hidup 40 tahun sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian 13 tahun ketika berada di kota Mekah. Kemudian 10 tahun tatkala berada di kota Madinah. Maka kita akan membutuhkan waktu yang panjang. Tapi gak perlu repot. Waktu 23 tahun itu disederhanakan. Coba kita baca dulu firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Qalam ayat 4, atau dibaca dari ayat 1 sampai ayat 4. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad sekali-kali bukan orang gila.
Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah, bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah kesaksian. Kesaksian ini bukan dari orang dekatnya, yang boleh jadi dia hanya mengetahui perilaku orang ini di beberapa waktu, walaupun dia dekat, tapi dia mungkin nggak 24 jam tahu tentang orang itu. Kesaksian ini bukan diberikan oleh pengikutnya. Kesaksian ini bukan diberikan oleh orang-orang yang menyenangi beliau, tapi kesaksian ini diberikan oleh pencipta beliau, yang tahu luar dalam beliau, yang senantiasa mengawasi beliau 24 jam. Maka tadi kita sampaikan bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Allah sifati dengan sifat yang baru saja kita baca, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Allah telah memberikan pendidikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjadi teladan. 23 tahun ya, ketika beliau menjadi Nabi dan Rasul. Setelah turunnya ayat pertama, yaitu Iqra, kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sampai akhirnya beliau meninggal dunia, orang-orang kepingin tahu tentang akhlak Nabi alaihi salatu wassalam di dalam rumah. Kalau di luar banyak orang yang menyaksikan, tapi bagaimana kalau di rumah? Apa sih akhlaknya Nabi SAW? Maka mereka datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mereka bertanya, bagaimana akhlak Nabi SAW? Mereka ingin mengikuti. Aisyah mengatakan radhiyallahu ta'ala anha, bukankah kalian membaca Al-Quran? Nah, kana khuluquhu al-Qur'ana atau kana khuluquhu al-Qur'an. Kalian mau tahu tentang Nabi alaihi salatu wassalam? Quran. Kalian baca Al-Quran. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun perintah Allah melainkan beliau adalah orang yang pertama kali mengamalkannya. Tidak ada satu larangan kecuali beliau orang yang pertama kali meninggalkannya. Apa saja yang ada dalam Al-Quran, ya inilah Nabi alaihi salatu wassalam. Quran itu adalah petunjuk bagi umat manusia. Jadi kalau ada orang-orang sekarang mengatakan kita kesulitan mencari teladan, ya, nggak ada lagi public figure yang soleh, yang soleha, yang adalah orang-orang tadi yang mengajak kepada bersenang-senang, yang membuat kita lupa dengan akhirat, orang-orang yang tidak kenal dengan halal haram. Baca Quran kau. Di sini nih, di HP ini, engkau melihat tadi public figure yang menghiburmu, yang engkau mungkin dengan mudah untuk menonton mereka. Dan di sini juga engkau dapat membaca Al-Quran dengan artinya, dengan tafsirnya. Engkau capek kau dengerin. Tapi memang hal itu membutuhkan perjuangan. Kita akan ambil contoh bagaimana Allah mendidik Nabi SAW. Ingat, Nabi kita alaihissalatu wassalam manusia biasa, sama seperti kita. Maksudnya sama seperti kita, beliau bukan malaikat. Beliau bukan diciptakan dari cahaya, sehingga nggak bisa kita meneladani beliau.
Kita nggak bisa mengikuti beliau. Berapa banyak orang yang ketika kita sampaikan, contohlah Nabi alaihissalam, mereka berkata, itu kan Nabi. Kita siapa? Allah mengutus nabinya dari manusia agar engkau dapat meneladani dan mengikutinya. Kalau dari malaikat, ya jelas nggak mungkin kau bisa ngikutin. Oleh karena itu ketika Abu Bakar Siddiq bersama Hamdalah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kita tuh kalau lagi di hadapanmu, lagi mendengarkan kajian Nabi SAW, pencerahan dari beliau, ya Allah, seakan-akan surga itu ada di hadapan kita. Tapi kalau kita udah pulang, lupa kita. Ngurusin keluarga, ngurusin pekerjaan, mulai kita lupa. Kata Nabi SAW, kalau kalian berada di hadapanku, sebagaimana kalau kalian berada di tempat kalian, di rumah kalian, sebagaimana kalian berada ketika berada di hadapanku, malaikat akan salaman sama kalian, berjabatan tangan sama kalian. Bukan manusia kalian, malaikat udah. Tapi seperti itu hidup, saatan-saatan. Kita perlu menyisihkan waktu untuk ngaji, untuk belajar, nanti ngurusin kewajiban-kewajiban kita dalam urusan dunia ini. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada nabinya untuk berkata alaihi salatu wassalam, qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan Muhammad kepada mereka, aku tuh bashar, manusia, mithlukum, sama seperti kalian. Aku dilahirkan, aku juga mati, aku juga makan, sama seperti kalian. Terus bedanya apa? Yuha ilayya. Ini yang membedakan. Aku mendapatkan wahyu. Ucapanku bukan dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu dari Allah. Yuha ilayya. Beliau Rasul, tapi beliau manusia biasa. Sehingga Allah memerintahkan kita untuk mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini orang-orang yang beranggapan ibadah Nabi itu berlebihan. Tidak. Kalau kita bicara tadi, beliau teladan dari sisi apa? Dari semuanya. Secara keyakinan, akidah, akhlak, muamalat, ibadah, perdagangan, apa aja. Pernah ada tiga sahabat datang ke rumah Nabi SAW. Tanya sama istri Nabi SAW di saat Nabi masih hidup. Mereka bertanya, gimana sih Nabi SAW di rumah gitu ya? Ya, beliau seperti sebagian kalian ngurusin urusan rumah. Beliau sholat malam, beliau juga tidur. Beliau enggak sepanjang malam sholatnya, enggak. Beliau juga tidur. Beliau kadang-kala puasa, kadang-kala beliau nggak puasa. Dan beliau punya banyak istri. Tiga sahabat ini taqalluha. Mereka beranggapan sedikit ibadah Nabi SAW. Kurang banyak gitu. Orang sekarang beranggapan, waduh nggak mungkin kita mencontoh Nabi SAW. Sangat mungkin. Tuh sahabat menganggap sedikit. Maka yang satu mengatakan, aku akan sholat sepanjang malam, tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, aku akan puasa sepanjang tahun. Dia akan puasa. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikah, mau fokus beribadah. Ternyata mereka salah. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, akulah orang yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling kenal sama Allah Azza wa Jalla, yang paling takut kepada Allah. Ana aku wa ana asum wa uftir wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aku tuh sholat malam dan aku tidur. Aku puasa dan aku berbuka dan aku menikah dengan wanita-wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Jadi ingat, kita diperintahkan untuk meneladani beliau. Di surat
Ali Imran di ayat 159. Coba kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allahu Akbar. Kita lihat di sini ada karunia yang Allah berikan kepada Nabi SAW, dan ada pendidikan yang dengannya Allah mendidik Nabi, memberikan arahan tentang apa yang harus dilakukan. Nabi bisa lembut ya karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau kasar, keras, ada orang-orang yang kasar kalau berbicara, keras hatinya, apa yang akan terjadi? Lan faddu min haulik, orang akan kabur. Di sini Muslim harus punya sifat lembut, tegas, kadangkala bersifat kasar. Ya, kalau memang kondisinya menuntut hal itu boleh dilakukan. Nanti ada bab lain. Tapi hukum asalnya Muslim itu harus lembut. Nabi itu lembut alaihi salatu wassalam, atas rahmat Allah dan pendidikan dari Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Allah, fa'fu anhum, maafkan mereka. Maafkan mereka. Nabi orang yang pemaaf. Orang-orang yang menyakiti Nabi, itu beliau maafkan semuanya. Bayangin ya, ketika beliau turun dari Taif, habis dilemparin batu oleh orang-orang Taif sampai luka-luka, yang sebenarnya orang-orang Quraisy lah yang menjadi penyebab hal itu terjadi. Lalu datang malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung, menawarkan untuk menimpakan gunung Akhsyabain yang ada di Mekah itu kepada orang-orang Quraisy agar selesai urusan mereka itu, nggak lagi menyakiti Nabi alaihissalam. Apakah Nabi menerima tawaran itu? Enggak, tidak. Nabi berharap dikeluarkan dari sulbi orang-orang itu generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah perintahkan Nabi untuk memaafkan mereka. Wastaghfir lahum. Setelah engkau maafkan mereka, engkau berdoa meminta kepada Allah agar mereka diampuni. Ini orang sudah nyakiti kita, kita disuruh maafin, lalu kita disuruh untuk berdoa buat mereka. Naam. Dan Allah perintahkan itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa syawirhum fil amri. Ajak mereka musyawarah dalam urusan. Udah nyakitin hati, dimaafkan, didoakan, diajak musyawarah. Nah, seperti itu. Ini akhlak Nabi alaihi salatu wassalam atas perintah Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau sudah bertekad, setelah musyawarah udah tawakal, serahkan sama Allah. Ini bicara iman. Jadi dalam semua kondisi Nabi alaihissalatu wassalam adalah contoh buat kita. Kita bicara tadi ibadah, akhlak, keyakinan, muamalah beliau secara umum. Beliau adalah teladan kita. Ahibati fillah, di surat
Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Allah Azza wa Jal memberikan arahan kepada Nabi SAW tentang sikap apa yang harus diambil pada saat engkau diganggu dan disakiti oleh orang. Jadi kita ambil contoh beberapa ya dari yang harus diteladani oleh kita. Nah, coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad na'lamu an qulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadikanlah kamu di antara orang-orang yang bersujud, yaitu salat. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Allahu Akbar, jemaah. Kita lihat sempit dada Nabi SAW terhadap omongan orang-orang itu. Kita ini juga kadang-kala ya dengar omongan orang, ada orang bikin status, ada macam-macam, ada hinaan, ada bulian. Apa yang harus kita lakukan? Ya seperti yang Allah perintahkan kepada Nabi dan Nabi sudah amalkan. Walaqad na'lamu annaka yabiqu sadruka bima yaqulun. Ya Allah, sakit hati ini, sesak dada ini. Apa? Bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Salatlah. Makanya Nabi kalau punya masalah, salat. Baik, Nabi itu adalah teladan kita dalam bermuamalah dengan musuh, dalam bermuamalah dengan kawan, bermuamalah dengan istri, dengan anak-anak ya. Beliau dalam segala hal adalah teladan buat kita. Maka semoga kita bisa mengkaji lebih dalam lagi tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Dan para orang tua, engkau kadang-kala nggak perlu cerita sama anak, tapi engkau menjadi contoh buat anak-anakmu. Insya Allah anak-anak akan menjadi anak-anak yang soleh kalau engkau sudah mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan terakhir, ana ingin kita membaca satu firman Allah di surat Thaha ayat 131 132. Bagaimana Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada Nabi memandang dunia ini. Apa sikap kita di saat kita melihat tadi ada banyaknya figur-figur yang hanya memberikan hiburan, di saat kita melihat dunia semakin menggoda dan mempesona, dan bagaimana kita juga mengurusi anak-anak kita nantinya. Tafadhal dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, sebagai
sebagai yang telah kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya, dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizkimu, kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Mulailah kita belajar jamaah untuk tidak sibuk memandang orang-orang dengan dunia mereka, mobil mereka, rumah mereka, usaha mereka, makanan mereka, dan itulah yang sedang disuguhkan kepada kita. Dan Allah Azza wa Jalla melarang Nabi. Ketahuilah semua itu hanya ujian. Rizki Allah lebih baik. Dan berkaitan dengan anak-anak kita, fokus ajarkan sholat kepada anak-anak. Dan sabar. Sabar ya. Orang tua mengajarkan sholat, jangan hanya disuruh, tapi dicontohkan. Jangan hanya dicontohkan, tapi diajarkan tentang hakikat itu sholat. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator acara kita pada sore hari ini. Jazakumullah khair. Manfaatan bagi kita semua selaku pendengar. Baiklah teman-teman sekalian, ayah dan bunda, abu dan umu sekalian yang masih bersama kita di webinar bersama Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah, Nabi SAW sebagai teladan terbaik kita. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini kita akan pilih terlebih dahulu. Silahkan yang ingin bertanya melakukan raise hand, dan nanti kita akan langsung memberikan kesempatan untuk langsung bertanya kepada Al-Ustaz. Silakan yang ingin bertanya mengangkat tangan, nanti kami akan berikan kesempatan untuk membuka komunikasi. Apakah sudah ada yang raise hand? Barakallahu fiik. Nah, sepertinya malu-malu ini. Yang mungkin di kolom komentar ada pertanyaan yang disampaikan, kami akan lihat terlebih dahulu. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan. Kami silahkan kepada abu dan umu, ayah dan bunda sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz, kami persilahkan. Baik. Ada sebentar, saya coba bacakan langsung dari sini. Baik, Ustaz izin bertanya. Barakallahu fikum, ada satu pertanyaan dari penanya kita. Ustaz izin bertanya, jika public figure yang jauh dari Islam banyak di-follow oleh para Gen Z Muslim di media sosial, lantas bagaimana strateginya agar orang soleh bisa menjadi public figure yang layak di-follow dan diambil faidahnya oleh kaum muslimin di media sosial? Jadi ini bertanya tentang banyak public figure yang sudah di follow nih sama Gen Z, Ustaz. Lantas bagaimana kita orang-orang soleh ini biar juga jadi public figure? Demikian, Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah, kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak meninggalkan emas dan perak, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Nabi yang diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah ilmu. Maka beliau mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Kalau bicara bagaimana kita menjadi public figure yang baik, kalau bicara kita mau jadi public figure, maka kita harus mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Karena semua kebaikan ada di beliau. Nah, sekarang dengan adanya media, mau tidak mau, kita harus ikut serta meramaikan media itu. Jadi kalau setiap muslim punya kontennya. Anak kemarin dapat info dari kawan-kawan, public figure yang dengan follower banyak itu tidak lagi dilirik
oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mengiklankan produk mereka. Tapi mereka sekarang turun untuk menjadikan konten kreator lokal dengan follower yang tidak banyak, tapi dengan jumlah mereka yang banyak ya, followernya nggak banyak, tapi dengan jumlah mereka yang banyak, itu ternyata lebih mengena daripada mereka menjadikan public figure dengan follower banyak itu sebagai alat untuk promosi barang mereka. Terus terang kemarin Ana merenungkan, kalau seperti itu kita harus bekerja keras dan masif. Muslim ini harus jadi konten kreator yang positif. Oke, mungkin kok nggak banyak sebanyak mereka followernya. Kau punya follower umpamanya yang tinggal di Jakarta atau tinggal di Bandung atau tinggal di Sukabumi, dia punya follower 1000 orang, ini punya follower 2000 orang, ini punya follower sekian, sedikit-sedikit. Dan kita tahu jumlah Muslim di Indonesia ini 230 juta atau 40 juta. Kalau setiap mereka atau separuhnya atau seperempatnya itu menjadi konten kreator yang bermanfaat, dia bertakwa kepada Allah, tujuan dia adalah berbagi ilmu, tujuan dia adalah memberikan pencerahan, memberikan tips-tips, semua sesuai dengan bidangnya masing-masing ya, semua sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tapi di situ dia tetap menyisipkan pesan-pesan agama agar orang-orang itu mentauhidkan Allah, agar mereka sholat, agar mereka puasa. Kalau konten kreator yang Muslim ini tadi dengan tidak memiliki follower yang banyak, tapi kerja sama atau sama-sama bekerja, insya Allah kita akan dapat mempengaruhi dunia ini. Dan Nabi SAW berpesan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Dan jangan pernah meremehkan followermu yang jumlahnya sedikit. Nabi SAW ketika mendakwain orang Quraisy, jumlah mereka banyak tapi mereka menolak. Nabi SAW akhirnya mendatangi ketika di musim haji, datang ke kabilah-kabilah yang besar, menyampaikan agama ini kepada mereka, meminta kepada mereka agar mereka membawa Nabi keluar dari kota Mekah, tapi tidak ada yang menerima. Kemudian ada 6 orang, hanya 6 pemuda. Mereka bukan tokoh di masyarakat juga, mereka pemuda biasa yang mereka sedang tahallul setelah lempar jumroh. Ternyata lewat 6 orang ini Islam akhirnya hijrah ke kota Madinah. Maka ingat, mungkin yang memang perlu dilakukan itu adalah ya kita menggarap dunia dakwah ini secara bersama-sama. Dan bagaimana ya kita menjadi public figure yang baik dengan kualitas yang ya nggak harus yang maksimal ya, tapi paling tidak yang disampaikan adalah hal-hal yang baik, yang mungkin bicara kualitas gambarnya adalah kualitas yang menarik walaupun tidak top. Insya Allah bisa, sambil terus berdoa memohon kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, afwan, suaranya belum terdengar Ustaz. Suaranya Ustaz, barakallahu fiik. Ya, udah masuk. Jazakallah khairan kepada Ustaz. Kesimpulannya tadi Ustaz menyampaikan bahwa kita harus mewarnai media sosial dalam kebaikan semampu kita. Bagi yang Allah berikan kemudahan dan juga qabul di masyarakat, maka gunakanlah kesempatan ini untuk berdakwah. So, Masya Allah, sekali ini cukup banyak pertanyaan-pertanyaan dari hadirin sekalian. Ini saya akan pilih pertanyaan yang akan kita ambil, semoga bermanfaat bagi semuanya. Oh, ada yang resen. Taib. Insya Allah, silakan kepada Bapak Boma. Kami persilakan untuk
membuka suara dan kami persilahkan untuk bertanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan para Ustaz tadi ya. Boleh bertanya Ustaz? Jadi tadi yang dari kesimpulan yang tangkap kalau kita disuruh menjadi teladan ya untuk anak-anak kita dengan cara kita meneladani para sahabat gitu. Nah ini kan anak-anak kita kan ada di pondok nih saat ini. Bagaimana nih kita mendidik anak kita, sedangkan tadi yang sedangkan kondisi dalam anak di pondok gitu ya. Terus juga anak lagi baru balik kayak gitu. Nah ini gimana cara mendidiknya dengan kita biar mereka menjadi teladan kita gitu. Jadi, gimana tuh ya? Kurang lebih kayak gitu Ustaz. Gimana cara mendidiknya anak-anak kita yang ada di pondok gitu lah ya. Dengan jarak jauh kayak gini dan kita tetap bisa menjadi suri teladan gitu untuk mereka. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ustaz. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Memang menjadi PR kita bersama para orang tua berkaitan dengan pendidikan anak. Banyak yang berpikiran bahwasanya mendidik anak itu tugas sekolah. Tidak ya, bukan tugas pesantren, bukan tugas sekolahan, tapi pendidikan adalah tugas orang tua. Makanya dikatakan al-ummu madrasah, ibu itu adalah madrasah, bukan mudarrisah yang artinya guru, tapi ibu itu adalah sekolahan. Jadi sekolahan itu adalah ibu. Makanya seorang bapak kalau bicara pendidikan anak, maka bapak jangan pernah salah pilih ibu buat anak-anak. Dia mendidik ibunya, itu adalah pendidikan buat anak-anaknya. Kemudian yang kedua, orang tua nih, kalau memang dia nggak pernah tahu bagaimana menjadi orang tua ya, dia juga tidak pernah mengikuti ya workshop atau seminar tentang parenting, ya dia harus ikut. Karena dia yang punya kewajiban mendidik anak. Betapa banyak anak-anak itu yang di pesantren baik, keluar jadi nggak baik. Liburan nih, sekarang insya Allah akan liburan ya. Banyak orang tua yang ketika anaknya pulang dari pesantren, dia jadi berat, jadi beban tuh anak. Dia berpikir bahwasanya anaknya pulang dari pesantren, insya Allah sholat subuh nggak dibangunin ya, sebelum adzan sudah ke masjid. Dia mungkin berpikir seperti itu. Tidak, di pesantren mereka juga dipaksa. Karena ada musyrif, mereka jadi rajin ke masjid. Ketika pulang ke rumah, engkau lah yang jadi musyrifnya, engkau lah yang jadi pendidiknya, karena memang seperti itu tugas orang tua. Tapi ada hal yang kadang-kala kurang tepat dari orang tua atau dari sekolahan juga. Anak-anak itu sampai besar masih dipaksa. Padahal bagaimana orang tua dan pihak sekolahan itu memberikan kesadaran, memberikan stimulus di diri anak ini, sehingga dia melakukan perbuatan itu bukan karena terpaksa lagi. Oke, kalau kecil mungkin memang harus disuruh ya, tapi disuruh plus dikasih pengertian. Itu tugas orang tua. Jadi ketika menyuruh anaknya, maka tolong suruhlah anak kemudian berikan penjelasan. Kenapa dia harus melakukan ini? Kenapa dia tidak boleh melakukan ini? Jangan hanya disuruh tanpa dikasih penjelasan. Dan jangan dilarang tanpa memberikan penjelasan juga. Usahakan anak-anak itu sadar nantinya. Ketika disuruh sholat ke masjid, jangan hanya dikasih ancaman. Tapi bagaimana menyadarkan dia bahwa engkau melakukan ini nak sebagai bentuk syukurmu kepada Allah. Allah itu yang kasih kaki sama engkau. Yang manggil ini adalah panggilan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berikan ya penjelasan-penjelasan kepada dia sambil bapak memberikan contoh kepada amin. Plus doa. Kita nggak boleh berhenti berdoa. Karena pandai apapun, sebagus apapun kita mendidik anak kita, kita harus tahu bahwa ada iblis dan bala tentaranya yang menunggu anak kita. Dan kita tahu bagaimana iblis berhasil membuat Nabi Adam alaihi salam keluar dari surga.
Padahal Nabi Adam itu sudah mendapatkan arahan langsung dari Allah. Jangan dekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon. Dan dikasih hati-hati sama iblis. Inna hadza aduwwun laka wa li zawjik. Ini musuhmu dan musuh buat istrimu. Hati-hati, jangan sampai dia berhasil mengeluarkanmu dari surga. Tapi ternyata keluar dari surga. Maka ini sebagai cemeti kuat buat kita, bahwa kita benar-benar harus bergantung sama Allah, memohon kepada Allah, berusaha sekuat tenaga dengan terus bersandar kepada Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan atas jawaban Al-Ustaz. Kemudian untuk informasi, insya Allah untuk sesi kuis kita akan lakukan di grup. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan kita berikan. Juga itu sebagai afirmasi kita terhadap kajian ini, faedah apa saja yang sudah didapatkan. Waktu menunjukkan 17:17. Ada mungkin waktu kita bisa 2 pertanyaan lagi. Saya ringkas dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ustadz, mohon tipsnya untuk orang tua agar menjadi qudwah, terkhusus nih mau liburan Ustadz. Jadi anak-anak ini kan suka main Instagram lah, apa segala macam. Bagaimana sikap orang tua untuk menjadi qudwah di tengah-tengah mereka? Terlebih lagi anak perempuan yang katanya suka jauh dari ayahnya Ustadz. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, anak-anak mau pulang liburan, orang tua harus bersiap-siap, bikinlah program, bikinlah perencanaan yang matang buat membersamai anak-anak. Jadi khususnya buat orang tua tadi yang anaknya di pesantren, ya ini insya Allah wali murid semua yang ada di pesantren ya. Waktu anak-anak pulang itu adalah kesempatan yang sangat sempit sebenarnya. Manfaatkan untuk bersama mereka. Membersamai mereka ketika buka Instagram, bareng-bareng nonton Instagram. Kalau ada yang positif, yang bagus televisi juga nonton bareng-bareng. Jadi usahakan bersama. Tidak lagi sendiri-sendiri. Apalagi yang anak-anak masih kecil ya. Kadang-kala yang anak udah besar, ya mereka punya dunia sendiri, tapi usahakan anak-anak itu tetap mendapatkan bimbingan. Kalau mereka pulang akhirnya pegang handphone, hendaklah dikasih waktu kapan mereka pegang, kapan handphone itu diserahkan. Karena kadang-kala kalau diberi kebebasan, akhirnya ya dia nggak murojaah, dia nggak baca. Dan menjadi teladan buat orang tua, usahakan ada waktu untuk baca Quran bersama mereka. Menyimak hafalan anak-anak. Orang tua bertanya kepada anak apa yang sudah engkau pelajari, apa saja faedah-faedah yang mungkin diberikan kepada ayah, bunda, kepada adik-adikmu umpamanya. Jadi orang tua yang proaktif terhadap anaknya. Dengan cara itu semoga ya anak-anak bisa lebih baik liburan tahun ini daripada liburan yang sebelumnya. Untuk ibadah, tadi sudah saya sampaikan, kadang-kala orang tua berpikir anaknya pulang pondok, kemudian dia akan bangun sendiri ketika subuh, padahal di pesantren dia juga dibangunin. Anak pernah datang ke sebuah pesantren sebelum azan subuh ya. Itu isinya hanya 2 soft. Tapi setelah itu penuh masjidnya. Ini tadi orang-orang yang memang harus dibangunkan oleh musyrif, oleh gurunya. Tidurnya anak-anak diatur. Karena memang kadangkala mereka kalau tidurnya kemalaman, ya mereka nggak akan bangun di waktu subuh. Dan orang tua pun harus menjadi contoh. Bagaimana contoh? Ya tadi, apa yang kau inginkan dari anakmu, maka engkau lakukan. Apa yang tidak engkau inginkan dari anakmu, engkau jangan lakukan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawaban yang telah Ustaz sampaikan. Pertanyaan terakhir ini Ustaz, untuk memaksimalkan potensi anak-anak yang memiliki kemampuan dan sudah dijadikan qudwah oleh keluarganya, oleh teman-temannya. Kadang-kadang anak ini minder Ustaz.
orang tuanya ini greget gitu, pengennya anak itu bisa istiqomah mungkin jadi ustadz atau jadi influencer yang baik, tapi dia kadang takut dihasad di orang dan sebagainya. Mungkin kita kadang di rumah ini punya anak-anak yang punya potensi memberikan afirmasi baik kepada orang lain, tapi masih malu-malu, Ustadz. Gimana nih tips untuk orang tua? Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ya subhanallah jemaah, ana sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik, hari ini ana bertanya kepada mahasiswa satu persatu ya. Setelah 1 semester mereka kuliah, apa sih yang mereka dapatkan? Di antara banyak mahasiswa yang mengatakan, ana sebelumnya nggak pernah bikin konten, kata dia. Karena ana mewajibkan mereka untuk bikin konten berulang kali. Selama ini mereka hanya menjadi konsumen. Ketika ana minta kepada mereka untuk mengupload hasil dari rekaman video, potongan video itu di akun mereka, ternyata rata-rata di antara mereka akunnya itu kosong, 0. Padahal follower mereka banyak dan mereka menfollow banyak juga. Jadi selama ini mereka hanya menjadi ya bukan influencer ya, jadinya hanya menonton tadi, konsumen. Mereka konsumtif terhadap media tadi. Akhirnya setelah mereka dibiasakan, mereka dimotivasi, sampaikan kepada dia bahwa yang kau sampaikan adalah hal yang baik. Yang ana masih ingat ketika ana menjadi koresponden radio Arab Saudi bahasa Indonesia, pertama kali secara langsung ana memberikan berita di kota Madinah, itu mentornya mengatakan, Masya Allah, bagus sekali, barakallahu fiik. Dia puji-puji, terakhir dia kasih koreksi. Maka di sini orang tua, hendaklah ketika anak itu sudah berbuat, berikan pujian kepada dia. Walaupun nanti kita akan berikan arahan, tapi katakan jazakallah khair, barakallahu fiik ya, yang kau lakukan Masya Allah. Tuh, lihat berapa orang yang nonton, insya Allah mereka akan mendapatkan manfaat. Selain kita menguatkan niat dia, kalau bicara dia takut ada yang hasad ini dan itu, iya nak. Kalau semua orang takut dihasadin, kemudian dia tidak berdakwah, maka nggak akan ada yang menyampaikan agama Allah ini. Kita diperintahkan untuk membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi sampaikan kepada anak kita bagaimana dia membentengi diri. Ada yang hasad, ada yang hasad. Tugas kita membentengi diri kita, bukan akhirnya kita tidak melakukan yang Allah perintahkan kepada kita. Dan para santri ini bukan punya satu ayat, mereka memiliki banyak ayat. Dan Nabi SAW sudah berpesan, sampaikan walaupun satu ayat. Memang mereka mungkin belum waktunya untuk menjadi ustadz ya, duduk memberikan ceramah. Tapi satu hadis yang dia dengarkan, dia sampaikan. Satu ayat yang dia dengarkan, dia sampaikan. Dan di sini orang tua berperan. Biarlah ibu yang pegang handphonenya, ayah yang pegang handphonenya. Ayo bismillah, sampaikan satu ayat. Kenapa? Kalau mimbar di masjid itu cuma satu, kalau ada yang naik, nggak ada lagi yang bisa naik. Tapi untuk handphone semua orang udah punya. Dan kau bisa menyampaikan walaupun satu ayat lewat akun yang kau miliki. Hadza wallahu a'lam bishawab ya, sambil didoakan anaknya, dimotivasi. Insya Allah anak-anak kita bisa menjadi teladan-teladan yang baik. Khususnya kita memang membutuhkan ya teladan dari anak-anak SMP, teladan dari anak-anak SMA, bagaimana mereka bisa memberikan contoh yang baik buat kawan-kawan yang seumuran dengan mereka. Dan Allah itu takjub dengan seorang pemuda yang tumbuh besar bertakwa kepada Allah. Jazakumullah khair. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda ucapkan terima kasih yang banyak kepada teman-teman yang telah mengadakan acara ini, di mana ada kolaborasi antara STD Imam Syafi'i Jember bersama Ma'had Al-Ma'tuq. Dan kita tunggu ya santri-santri yang mau lulus, yang mau melanjutkan kuliah, kita tunggu di STD Imam Syafi'i. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik.